Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozan sebagai moderator podcast Voice of Justisia episode pertama. Voice of Justisia merupakan wadah bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menyuarakan aspirasinya terkait isu-isu terkini yang hangat untuk dibicarakan. Pada episode pertama ini, kita akan membawa sebuah tema, yaitu enigma pelaksanaan pembelajaran daring. Tanpa berpikir panjang lagi, mungkin Mas Reza dan Mbak Anggita bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dimulai dari Mbak Anggita. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Perkenalkan, saya Anggita Mustika Dewi, dosen dari Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, namaku Andre Samsyari Padata, biasa dipanggil Reza. Aku mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Terima kasih atas perkenalannya Mbak Anggita dan Mas Reza. Mungkin semenjak pandemi COVID-19 ini kan banyak perubahan tuh yang terjadi di antara situasi yang beredar sekarang ini. Misalnya kayak pembelajaran daring ini kan yang dulu sebenarnya kan tatap muka, lalu berubah menjadi online dan mengurangi intensitas yang kita lakukan saat pembelajaran gitu. Nah, hal ini kan tentu saja menimbulkan pro dan kontra nih di antara mahasiswa maupun dosen. Nah, mungkin bisa di-sharingkan tentang keluh kesahnya dari bagian dosen maupun mahasiswa. Oke, mau siapa dulu nih? Mbak kita dulu. Oke, aku dulu ya. Jadi kalau dari sisi dosen nih, teman-teman semuanya, keluh kesahnya itu apa? Yang pertama, mahasiswanya kurang fokus. Kenapa sih kurang fokus? Mahasiswanya karena mereka kuliahnya itu dari rumah. Ketika di rumah pada saat kuliah, ada yang diminta tolong orang tuanya, ada yang ngambil paket, ada yang ngambil GoFood, bahkan ada yang kuliah di kafe nih yang kondisinya itu kurang suasananya kafe rame kan. Ada juga yang kuliah sambil nyetir. Jadi ya gimana mereka mau fokus ya kan? Beda kalau misalnya pas kita kuliah luring nih, di mana mereka dikumpulkan di suatu ruang kelas, maka mereka kan akan benar-benar fokus untuk kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswanya hilang, dosennya di ghosting dong. Kayak gitu. Kenapa? Saya tuh pernah kuliah hukum agraria tapi di fakultas lain kan. Jadi misalnya saya panggil nih kan, kalau saya kuliah itu kan suka manggil misalnya Mas siapa Rozan, misalnya kayak gitu kan. Nah, kalaupun misalnya Mas Rozan gak bisa menanggapi, biasanya kan dia akan ngetik nih di kolom chat, maaf Mbak, tadi saya lagi ke toilet, maaf Mbak, tadi saya lagi dipanggil ibu saya, atau maaf Mbak, mic saya mati, saya jawab aja lewat kolom chat. Biasanya kayak gitu kan. Tapi si Rozan misalnya, ini tuh nggak ada kabar sampai akhir. Saya panggil lagi kedua kali nggak ada kabar. Sampai kuliah diakhiri tetap nggak ada kabar. Temennya ngadu, Mbak kayaknya Rozan tidur deh. Dan bener saya tungguin sampai partisipannya kan sedikit demi sedikit kan turun. Si Rozannya itu masih ada. Jadi kemungkinan tuh dia tidur. Ada juga mahasiswa itu kalau misalnya kurang aktif. Ya kan, makanya saya kalau kuliah itu biasanya nunjuk mahasiswa. Rozan misalnya, apa sih yang dimaksud dengan hak milik Rozan? Bedanya beralih dan dialihkan itu apa? Agar mahasiswanya itu memancing keaktifan mahasiswa lah. Nah, kalau untuk menghidupkan lagi suasana kelas, saya biasanya kalau misalnya Rozan, maaf Mbak saya lupa beralih dan diperalihkan apa. Nanti Rozan, tolong Rozan tunjuk temennya yang cewek atau yang cowok. Jadi kan temennya ya itu kan akan ibaratnya, saya harus dengerin Mbaknya tadi jelasin apa ya. Oh tadi yang ditanyain ini. Jadi mereka kan suasana kelasnya itu lebih hidup karena mereka ketawa-tawa. Aduh jangan saya dong, jangan tunjuk saya dong, jangan tunjuk saya dong. Biasanya kayak gitu kan. Nah terus ya kurang lebihnya sih kayak gitu sih keluh kesahnya terhadap mahasiswa. Kalau Mbak Anggita gini pas pembelajaran online gitu ada perubahan nggak sih misalnya di fisik nih kayak capek gitu, sering capek kalau daripada offline gitu? Kalau offline sebenarnya saya belum pernah kuliah offline ya, Dek. Saya tuh baru diterima tahun 2020. Ya kan? Jadi saya baru kuliah 2 semester terakhir ini. Jadi saya belum mengalami memberikan kuliah secara offline terus terang kayak gitu. Cuman kalau daring, orang-orang kan banyak bilang, "Oh, lebih enak daring karena kita nggak harus datang ke kampus kayak gitu." Tapi ya tetap aja yang namanya memberikan perkuliahan kan pasti harus dipersiapkan segala macam, ya tetap akan capek-capek juga sih. Gitu. Tapi kalau dari Mbak Anggita sendiri, persiapan untuk offline-nya gimana nih daripada online? Offline ke depannya nanti. Kedepannya.
Kalau untuk offline, jadi gini deh, untuk sebenarnya ya, buat info juga nih buat teman-teman mahasiswa lainnya terkait dengan pembelajaran luring ini kan kita udah denger nih kabar kalau misalnya kemungkinan bulan Juni, Juli atau Agustus, intinya semester depan kita akan memulai perkuliahan luring kan ada gosip-gosip kayak gitu kan. Nah terkait dengan ini aku udah nge-cross check nih beritanya ke wakil dekan bidang akademik kita Bu Dahliana Hasan. Aku cross check ini kan biar apa yang aku sampaikan ini jangan sampai melenceng dari kebijakannya fakultas. Nah katanya Bu Nana terkait dengan pembelajaran luring ini belum ditetapkan kapan waktunya, karena kita tuh masih akan melihat perkembangan beberapa bulan ke depannya, apakah kurvanya akan melandai atau belum kayak gitu kan. Nah lebih lanjut nih terkait dengan pembelajaran luring itu, pihak fakultas itu juga akan melakukan pendataan terhadap mahasiswa. Kira-kira mahasiswa dan dosen yang bisa melakukan perkuliahan itu yang mana atau siapa? Karena kan mungkin ada mahasiswa ataupun dosen yang memiliki komorbid. Pasti dia nggak mungkin kan ikut perkuliahan luring. Paling juga nanti kalau misalnya kita bakalan perkuliahan luring, kita akan mentaati prokes yang ketat. Misalnya Rozan di sini, nanti mahasiswa kedua Ica di sini, nanti setelah itu misalnya Rian di sebelah sana, dan sebelum masuk kuliah mungkin harus wajib cuci tangan, harus melampirkan Ginos atau apa yang membuktikan kalau dia itu emang negatif. Nah, kurang lebihnya sih kayak gitu sih, Dek. Dan paling ke depannya untuk mempersiapkan luring ini, kemungkinan pihak fakultas juga akan mendata apakah ada concern tertentu dari orang tua. Kan ada juga orang tua yang kayak mikirnya, oke, orang-orang udah pada divaksin termasuk ke anak saya, tapi saya masih worry. Anak saya kuliah atau enggak? Atau mungkin mendata siapa mahasiswa dan dosen yang memiliki komorbid, atau juga mungkin nanti didata juga kira-kira angkatan mana sih yang lebih potensial untuk dilakukan perkuliahan luring ataupun blended ya dalam hal ini. Karena kayak misalnya yang di bayangan saya tadi siapa namanya? Reza. Nah Reza ini kan angkatan 2018 udah PLKH, tapi kok PLKH-nya cuman online. Kan biasanya kalau zamannya aku tuh ada yang namanya peradilan semu yang di kelas. Itu kan akan lebih efektif untuk mencapai pembelajarannya itu ketika kita belajar luring kan. Ya mungkin angkatan yang seperti itu yang akan diprioritaskan, tapi tidak menutup kemungkinan juga angkatan yang baru bisa udah mulai juga nih untuk perkuliahan luringnya. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah itu kan dari point of view-nya Mbak Anggita nih. Kalau dari Mas Reza gimana? Dari point of view mahasiswa tua? Iya. Kalau aku sih sebenarnya keluh kesahnya sebenarnya sama kayak penjelasan yang Mbak Gita tadi. Kalau di online ya, kalau daring itu banyak banyak yang buat kita nggak fokus gitu. Betul. Karena kan kalau kuliah online tuh istilahnya memudahkan kita juga, tapi di sisi lain juga istilahnya mengganggu konsentrasi kita kan. Kita bisa kuliah, bisa mendengarkan dosen sambil tidur lah, sambil rebahan, bukan tidur ya, rebahan. Atau sambil makan gitu kan. Karena off cam. Ya, karena off cam. Nah itu juga salah menurutku salah satu faktor kenapa jadinya materi yang disampaikan dosen itu nggak optimal jadinya sampai ke mahasiswa kan. Betul. Terus karena kalau online itu terkesan karena kita nggak melihat secara langsung ya dosennya, jadinya kita kayak nggak ada nggak ada sense of belongingnya gitu loh. Jadi hubungan nggak ada transfer energi. Iya betul. Kayak misalnya dosennya nanya nih misalnya, tapi kita udah karena online nih nggak usah mager gitu. Beda kalau offline kayak kita berpacu nih pengen menggali informasi dari dosen terkait kayak gitu. Misalnya quote-unquote pidana gitu. Misalnya ada pertanyaan, ada yang tahu asas prevensi hukum nggak gitu. Oh nanti mahasiswa akan istilahnya terpacu lah untuk bertanya. Oh jadi begitu ya prof gitu ditanggap seperti itu kan. Jadi ada ada sense of belonging itu yang kurang, yang aku rasa nggak kita dapetin di kuliah daring ini. Sama salah satu ini yang kedua, ini poinnya bukan akademik ya, lebih ke sosialnya. Jadinya kayak nggak ada rasa kebersamaan juga sih di antara mahasiswa jadinya. Banyak nggak kenal seangkatannya. Ya, apalagi maba-maba yang masuknya pas daring kan, itu kasihan banget menurutku, karena dia nggak merasakan lingkungan kampus yang vibes yang seyogyanya kita rasain dulu. Kalau aku kan offline pernah, Rozan juga pernah kan. Belajar kelompok mau ujian di tempat teman, di tempat di kafe, kayak gitu ya sih zaman dulu. Kalau sosiologisnya rasa paguyubannya itu nggak ada. Benar-benar. Kayak saling sapa di kampus itu kan juga istilahnya
salah satu ilmu yang kita dapatkan di kampus kan nggak cuma di kelas kan. Jadi bagaimana caranya bersosialisasi, berpolitik lah dalam hal ini kan. Itu gimana kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau dari sudut pandang mahasiswa ya mungkin garis besarnya kayak gitu. Lebih ke sebenarnya kalau aku ini pribadi ya, alasanku kenapa milih UGM kan karena ingin belajar hidup mandiri dan mencari relasi kan. Mencari relasi yang aku pengen kenal orang dari Jawa Tengah misalnya atau dari Jakarta, dari Jawa Barat kayak gitu kan. Nah di online ini aku nggak mendapatkan itu kayak gitu. Jadi relasiku tuh mentok di sana aja. Kalau di offline kita ada di Jogja kan ada proker-proker kampus yang kayak gitu yang kita bisa ketemu dari fakultas lain, bahkan mahasiswa dari fakultas lain yang bakal menambah relasi kita supaya semakin luas kayak gitu sih. Zan sama kita. Sama ini sih aku sedikit nambahin nih. Aku pernah nih ngobrol sama Tendik ya terkait dengan apa sih keluh kesahnya pembelajaran online dari sisi staf akademik. Itu tuh yang pertama itu gini sih mereka. Banyak dosen-dosen, beberapa dosen itu yang kurang menguasai menu-menu di semester. Jadi mereka tuh banyak yang bersandar pada si tenaga staf akademiknya itu kayak bahkan untuk upload materi, tugas, ujian, bahkan memberikan notifikasi perkuliahan, ya kan? Ada juga waktu itu aku pernah dengar ada yang bilang bahwa kalau di dalam perkuliahan daring ini kan banyak banget nih ada conference kayak gitu kan. Nah banyak itu dihandle sama staf akademik yang sebagai hostnya. Nah ketika dia menghandle itu di dalam satu waktu itu sebenarnya nggak hanya satu conference doang dia jadi hostnya, ya kan? Jadi kan dia benar-benar butuh konsentrasi nih, jangan sampai yang konferensi satu yang udah selesai yang diakhiri mana konferensi yang kedua kayak gitu kan. Jadi kayak gitu sih keluh kesahnya sedikit dari sisinya staf akademik. Kan dari tadi nih keluh kesah nih. Kalau ada nggak sih hal-hal lucu selama pembelajaran online gitu? Kalau aku sih lucunya paling ayam berkokok, ya enggak sih? Tiba-tiba kita lagi nanya dia paket, ya enggak sih? Terus yang sama yang tadi itu sih yang mahasiswa menghilang entah kemana itu. Yang di ghosting itu ya? Iya, sumpah ya dosennya di ghosting. Oke. Paling itu sih deh kalau kelucuannya mahasiswa itu. Kalau terkait pemahaman materi nih Mbak, ada nggak sih tolak ukur dari dosen itu untuk mengetahui gimana sih mahasiswa paham apa enggaknya? Biasanya sih kan jadi kita ketika memberikan soal ujian itu kan kita pasti membayangkan, oh saya berharap mahasiswa itu mengerti asas ini, saya kasih pertanyaan terkait dengan asas ini, lebih bagaimana silabusnya. Jadi kita lebih meng-cross check, saya sudah menjelaskan asas ini, saya kasih soal, dia bisa nggak mengimplementasikan asasnya, kayak gitu loh deh jatuhnya. Kalau dari Mas Reza gimana? Pembelajaran online ini makin paham apa makin nggak paham? Makin jujur-jujurnya makin nggak paham. Sama sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau tadi kan nanyanya ada yang itu tuh hal-hal lucu nih. Hal-hal lucu yang terjadi kan. Ini aku mungkin ada sekedar sharing juga sih. Aku kan asalnya domisili kan di Bali kan. Jadi kemarin waktu online tuh baliklah ke kampung halaman. Nah di Bali kan zona waktunya Wita kan. Iya. Nah ini lucu nih. Jadi waktu itu aku lupa kelas apa, yang pasti kelasnya pagi jam 7 WIB. Nah terus tidurlah udah setel alarm dan segala macamnya gitu. Terus tiba-tiba kebangun nih, bisa aku lihat jam kan, udah 7.45 nih di jam, udah panik tuh. Waduh gimana nih, ada absen nggak? Udah gitu udah panik gitu kan Baru inget ternyata 7 WIB, 7 WITA kan mundur sejam kan, lebih duluan sejam kan. Jadinya sebenarnya kelasnya tuh 15 menit yang akan datang baru mulai. Ya itu sih kayak non teknis kayak gitu sebenarnya yang lucu juga sih kalau dipikir-pikir gitu. Udah kalang kabut ternyata. Ternyata belum. Udah jam. Jadi suka ketawa sendiri sih kalau ingat-ingat kayak gitu. Oke. Ngomongin keluh kesah nih kurang asik kayaknya kalau misalnya cuma ngomongin yang di lingkup Jogja. Mungkin kita bakal kedatangan teman dari luar pulau Jawa. Nah, mungkin udah datang ya? Oh sudah. Halo Sharon, apakah terdengar suara saya? Terdengar Kak. Oke. Menurut tinjauan RKH nih, beberapa masalah itu kan terkait yang ada di luar Pulau Jawa tuh biasanya kayak perbedaan jam atau terus terkait masalah sosiologi seperti yang tadi diomongin oleh Mas Reza. Nah, kalau menurut kamu apa sih keluh kesah yang kamu rasain selama ini pas pembelajaran online?
Kalau aku ya, Iya. kalau permasalahan selama pembelajaran online, salah satu kalau pertama itu kondisi internet sih. Oke. Ya, jadi aku sendiri kan asalnya itu dari Manokwari, Papua Barat. Jauh banget. Jauh coy. Iya ya. Ya, Halo Sharon. kalau di tempatku sendiri, di tempat asalku sendiri itu untuk akses internet itu rada susah mas, apalagi kalau kita berhubungan online gitu. Oke. Terutama pakai platform-platform yang buat perkuliahan kan. Jadi kalau misalnya ngikut kuliah dari rumah itu rada susah, jadi kayak entah harus gimana caranya biar bisa dapetin jaringan, dan itu kadang buat kendala banget sih, sangat jadi kendala buat aku berkuliah Oke. dari rumah sih. Jadi masalah utamanya nih di bagian kendala jaringan ya. Kalau menurut kamu nih, kan kamu berada di Manokwari ya sekarang? Sebenarnya aku dari beberapa bulan yang lalu aku udah pindah ke kos di Jogja. Oke. Mungkin untuk awal-awal kamu sebelum ke Jogja nih, susah nggak sih nyari teman pas awal-awal masuk gitu? Iya, susah mas. Hmm. Kalau untuk mahasiswa hukum nyari teman itu biasanya harusnya kalau di perkuliahan kan enaknya secara offline ya. Iya, benar. Kalau misalnya kita nggak ikut organisasi atau apa, itu bakalan susah. Jadi kayak yang membantu aku nemuin teman-teman sendiri dari ngikut-ngikut organisasi gitu, jadi bisa kayak terhubung sama teman-teman FH lain. Oke. Kalau menurut kamu nih, caramu beradaptasi terkait lingkungan yang serba online ini gimana? Kalau untuk beradaptasi yang serba online harus ini sih, kayak menempatkan diri. Misalnya kalau kayak kita ini kan biasanya kuliahnya misalnya di rumah masing-masing atau kayak di kamar. Kalau untuk beradaptasi kita harus kayak membayangkan atau menempatkan diri seolah-olah kita itu lagi di tempat kuliah, lagi di universitas gitu, di dalam kelas gitu. Itu sih yang bantuin aku. Soalnya kayak untuk tempat sendiri kayak kadang yang membuat kita kurang kondusif untuk kuliahnya karena kayak mikirnya kita soalnya di rumah, jadi kayak beda gitu rasanya. Oke. Kan Kezia ini udah di Jogja ya berarti? Udah mas. Berarti udah dapat izin dong dari orang tua terkait pembelajaran di Jogja? Kalau masalah izin pembelajaran offline apa gimana mas? Mungkin misalnya nih nanti bakal ada wacana offline, nah itu dibolehkan nggak kalau di Jogja? Kalau aku sendiri dari orang tua udah bolehin, asalkan tetap ada protokol kesehatan. Oke. Nggak ada masalah sih untuk izin dari orang tua. Kalau dari kamu sendiri, kamu mau nggak ada pembelajaran offline? Meskipun dalam keadaan yang seperti ini? Kalau dari aku, asalkan dari misalnya pihak akademik mampu untuk melakukan pembelajaran offline, aku jujur mau mas. Soalnya kayak udah nggak sabar aja bisa belajar online. Oke. Kalau kamu offline, bakal ada itu nggak
misalnya nih protokol kesehatannya itu nggak sesuai apa yang diinginkan orang tua kamu. Nah nanti apakah akan diberikan izin oleh orang tua kamu? Terus kamunya bakal gimana? Kalau aku pribadi tetap kesehatan juga nomor satu ya Mas. Oke. Apalagi terutama protokol kesehatan itu harus diutamakan. Kalau misalnya ada protokol kesehatan yang emang nggak sesuai dengan standar atau gimana, walaupun terlepas dari kemauanku ikut kuliah offline, aku tetap akan memilih online aja. Oke. Terima kasih deh guys ya atas sharing keluh kesahnya nih. Mungkin itu aja dari aku. Nah, kembali ke Bi Reza dan Mbak Anggita. Oke Mas, makasih. Sama-sama. Kan yang tadi kan menarik nih pertanyaannya. Kalau misalnya dari orang tua, kalau dari orang tuanya tidak menyetujui nih, apakah ada jalan keluar dari para dosen? Kalau sampai saat ini saya juga kurang tahu ya deh, cuman ini pendapat saya pribadi ya. Kayaknya kalau misalnya kita perkuliahan langsung bener-bener luring itu kan nggak mungkin. Iya. Pasti kita harus blended dulu, setengahnya luring, setengahnya itu daring. Kemungkinan mungkin ya menurut pendapat saya pribadi, mungkin bagi yang mahasiswa yang orang tuanya memiliki concern tersendiri terkait dengan apakah prokesnya udah ketat sesuai dengan yang bagus itu kayak gimana, ya mungkin dia bisa diplot untuk yang daring dulu. Sementara yang misalnya nggak ada komorbid, yang dia negatif juga dan tidak ada concern, mungkin bisa diplot ke yang luring. Jadi kan mungkin kan ketika dia ada blended kan ada yang luring ada yang daring. Ya kayak gitu sih, mungkin itu pendapat aku pribadi sih. Itu emang ketat gitu ya? Iya pastilah kayak gitu. Masa kita orang hukum tidak mematuhi? Benar sekali. Kalau menurut Mas Reza nih? Setuju banget sama Mbak Gita tadi. Bukan. Oh beda lagi nih pertanyaannya. Beda. Oh beda nih. Beda. Ya udah. Kira-kira nih lebih banyak yang diizinin apa enggak? Wah, kalau aku mengira-ngira ya, Iya. pasti bakal lebih banyak yang nggak diizinin. Nggak diizinin. Iya, karena kan emang udah kewajibannya orang tua untuk secara hakiki kan emang untuk menjaga anaknya kan. Nah, jadi sebisa mungkin kalau memang tidak perlu banget, apalagi kalau blended kan dimungkinkan untuk setengahnya online kan. Jadi nggak full offline kan. Ya jadi aku rasa bakal kebanyakan kebanyakan nggak diizinkan. Jadi tetap online aja, selagi masih bisa online dulu. Betul, apalagi kan sekarang yang vaksin kan belum menyeluruh nih. Iya, Aku aja divaksin karena aku dosen UGM, ya kan. Kalau kalian kan aku belum yakin nih kalau kalian udah divaksin apa belum. Vaksinnya aja belum semua, mereka lebih merasa kayaknya nggak dulu deh, karena masih mungkin bisa daring juga kan, kayak gitu. Dan banyak juga orang tua yang lebih nyaman anaknya di rumah lah daring kayak gitu. Khawatir gitu ya? Iya. Iya, betul. Kalau secara realistisnya nih, memungkinkan nggak sih sebenarnya ada pembelajaran offline gitu? Kalaupun memungkinkan, prokesnya itu akan benar-benar ketat. Kalau di bayangan saya ya deh, ketika maksudnya saat ini pun mau dilaksanakan pembelajaran blended ya misalnya, mungkin untuk kelas yang nggak begitu kapasitasnya besar. Iya kan, jadi di dalam kelas itu tetap nggak akan terlalu banyak dan mungkin dia harus diwajibkan masker, diwajibkan harus bawa ginos yang bukti-buktinya kayak gitu, dan mungkin ketika dia luring pun beberapa minggu sekali harus tetap di ginos, jadi tetap terpantau bahwa dia itu selalu negatif. Kalaupun memang pengen diberlakukan ya, tapi kan sebagaimana tadi dinyatakan oleh Bu Dahliana, kalau sampai saat ini sih kita untuk kepastian dan segala prosedurnya ya terkait dengan luring, kita masih akan menunggu kebijakan dari fakultas dan univ gitu. Kalau dari Mas Reza nih, protokol kesehatan apa sih yang mau misalnya diterapkan gitu? Yang keinginannya Mas Reza gimana? Ini keinginanku nih. Iya. Kalau aku sih melihat yang pasti ya protokol kesehatan pada standarnya kementerian mungkin ya, kan ada standarnya sendiri tuh. Nah kalau menurutku sih pasti sama kayak Mbak Gita, bakal ada sosial lagi, ada distancing, kayak misalnya kelas kecil jadi small group discussion kayak gitu. Terus yang pasti ginos sih, manfaatin produk universitas sendiri itu bisa banget menurutku. Di setiap fakultas ada istilahnya kayak poskonya sendiri untuk pengetesan ginos, apakah itu nanti di tesnya daily atau weekly itu kan kita nggak tahu. Kalau aku sih menurutku daily ya, tapi kalau daily mungkin akan memberatkan di kantong mahasiswanya juga, karena setauku untuk melakukan tes ginos itu
perlu uang 20.000 setauku. Kalau ini perbandinganku di stasiun ya, nggak tahu ntar nanti penerapannya di Universitas Gadjah Mada gitu sih. Nah, ini menarik nih. Kan kalau Jinos kan harus bayar nggak? Nah, itu Nah, dia. Ya, apakah ada santunan dari fakultas? Dari fakultas atau univ ya. Jadi kalau misalnya sampai sekarang sih aku kurang tahu ya, Dek. Karena kan memang kita belum ada arahan dari univ untuk melaksanakan pembelajaran luring. Yeah. Tapi kalau misalnya berkaca dari proses vaksin dosen, jadi kan kalau misalnya dosen sebelum divaksin itu harus di Jinos, ya kan? Boleh memilih untuk di Jinos di fakultas. Jadi fakultas itu sebenarnya ada fasilitas Jinos di gedung B. Nah, jadi kalau kita misalnya mau vaksin, itu biasanya kita tes dulu Jinos. Dan bahkan kemarin yang UTBK itu, minggu lalu tuh saya jadi pengawasnya UTBK itu kan. Nah, bagi mahasiswa yang pengen ujian tapi mereka nggak bawa hasil rapid atau maupun nggak bawa Jinos, mereka akan di Jinos di fakultas. Dan sebenarnya nih buat teman-teman semuanya, kita kan sebentar lagi PPSMB nih, menerima adik-adik baru kayak gitu kan. Nih, salah satunya kan ada Mas Rian, salah satu panitia di sini kan. Nah, jadi ada wacana nih dari universitas bahwa universitas itu akan ibaratnya menyediakan fasilitas Jinos untuk panitia yang ada di Jogja dan bisa diberikan 2 minggu sekali. Jadi kita akan terus memantau mahasiswa kalau misalnya mereka ada di sini sebagai panitia. Setiap 2 minggu sekali, mereka bebas COVID nih, negatif terus kayak gitu kan. Dan saya berharapnya nanti ketika pembelajaran blended gitu, fasilitas yang sama pun bisa diberikan kepada mahasiswa semuanya kayak gitu kan. Vaksin Jinos 2 minggu sekali kayak gitu. Berharapnya sih gitu. Kan ini udah ngomongin yang masalah Jinos dari tadi nih. Kalau menurut Mbak Gita sama Mas Reza, lebih prefer mana sih, pembelajaran online atau offline? Kalau saya pribadi offline. Karena kita interaksinya itu dapat banget dengan mahasiswa kan. Kita akan lebih kenal, walaupun ketika saya nunjuk-nunjuk ya di kelas, saya tahu kayaknya ini yang sering saya tunjuk nih, dia yang kayaknya saya namanya nggak familiar, kayak sejarang saya tunjuk. Jadi dosen tahu ya ini? Kalau saya tahu. Jadi saya tahu, terutama panitia PPSMB ya, bersiap-siap panitia PPSMB. Jadi saya tuh tahu kayak misalnya siapa X, apa yang dimaksud dengan hak milik, saya tahu dia panitianya. Dan beberapa mahasiswa terutama yang aktif saya juga hafal. Jadi gitu teman-teman, hati-hati ya, nanti dihafalkan oleh dosen. Walaupun nggak tahu mukanya, tapi kan namanya ngerti kan. Namanya misalnya Reza bla 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 bla. Ini orangnya yang namanya Reza. Jadi aku tuh tahu siapanya tahu, tapi nggak tahu mukanya karena kita kan biasanya off cam kan. Kayak gitu sih deh. Kalau dari Mas Reza gimana? Kalau dari aku sih lebih prefer offline sih. Meskipun dengan buayan online ya. Karena dengan buayan bisa sambil rebahan, bisa sambil ini itu yang lebih fleksibel lah. Aku lebih pilih offline. Balik ke transfer knowledge tadi. Betul Transfer banget. sama kehidupan sosialnya sih. Terutama untuk mata kuliah yang pakai skill nggak sih? Iya. Itu bener-bener kalau kamu nggak luring itu kayak kurang banget. Iya benar. Ya sih. Oke, menarik. Jadi menurut Mbak Gita dan Mas Reza ini lebih prefer ke offline ya? Tentu aja offline. Oke. Jadi setelah apa yang kita bahas selama ini, jadi tetap offline yang utama. Mungkin segitu aja. Terima kasih untuk para narasumber kali ini, Mas Anggita dan Mbak Reza. Saya ucapkan kembali. Mas Anggita dan Mas Reza, saya ucapkan terima kasih. Grogi dia. Gara-gara ini pasti keseringan online jadi grogi. Sosial skillnya berkurang. Ya mungkin saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Voice of Justice, suarakan aspirasi. Anjay, keren. Thank you. Thank you teman-teman.